Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya generasi muda merupakan generasi yang menjadi harapan kita semuanya. Generasi di mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala generasi yang paling kuat, generasi yang energinya masih full, generasi di mana memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa kuatnya masa-masa remaja, betapa powerfulnya anak-anak muda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi, Allah lah yang khalaqakum, menciptakan kalian min dhafin, awalnya pada fase lemah. Manusia pada fase pertama adalah fase lemah, yakni ketika mereka di dalam kandungan, lahir sampai menjelang balik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, summa, kemudian dalam fase yang begitu lama, dalam proses yang berangsur-angsur, sistematis, ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah fase lemah, Allah akan jadikan manusia pada fase kuat. Di mana para ulama mengatakan fase kuat inilah fase di mana manusia mencapai pada fase pemuda. Yang dikatakan oleh para ulama fase pemuda, fase kuat inilah fase usia antara balik sampai puncaknya adalah 40 dan kemudian paling akhir 50. Lalu kemudian Allah melanjutkan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah fase kuat, manusia akan semakin melemah, yakni fase tua, di mana ditandai dengan dha'fan wa syaibatan, tubuh yang berangsur-angsur melemah, dan kemudian ditandai dengan uban, keriput, dan lain sebagainya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari firman ini kita bisa memahami bahwasanya frase pemuda, frase remaja, anak-anak muda merupakan frase di mana manusia memiliki kekuatan yang powerful, kekuatan yang paling kuat. Maka dari itu ketika masa-masa remaja, masa-masa pemuda, godaannya juga tidak sedikit, banyak banget. Dan kami temukan di beberapa data-data, di antaranya BKKBN. Di dalam data BKKBN menyebutkan bahwasanya 50% remaja perempuan, 74% remaja laki-laki usia 15 sampai 19 tahun pernah melakukan perzinahan. 74, bahkan ada yang mengatakan 59. Dan kemudian sebanyak 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun tercatat pernah melakukan perzinahan atau perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Itu baru perzinahan. Awalnya saya tidak percaya. Suatu ketika kami dimintai tolong oleh salah satu sekolah untuk melakukan razia. Dan kemudian kami melibatkan orang tua untuk melakukan razia. Dan kami temukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perempuan-perempuan, anak-anak SMP yang mohon maaf ketika kami razia, di dalam tasnya, di dalam lemari ditemukan mereka menyimpan alat kontrasepsi. Perempuan, kami masih tidak percaya dan kemudian bertanya kepada mereka belinya di mana. Kami sampai survei ke minimarket,
Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Saya tanya kepada minimarketnya, siapa yang membeli paling banyak ini? Kata kasirnya, paling banyak pembelinya adalah anak-anak SMP, ada yang kemudian anak-anak SMA, bahkan anak-anak SD. Na'udzubillahi min dzalik. Itu baru perkara perzinahan. Dan beberapa yang lalu, salah seorang anak SMP ditemukan membeli pil aborsi secara ilegal. Ini baru perzinahan. Belum lagi perkara bullying. 40% remaja terlibat bullying. Narkoba 18%. Kalau saya tidak salah ingat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari melihat berbagai macam fenomena kerusakan seperti ini, maka apa yang bisa kita harapkan di kemudian hari saat mereka para remaja-remaja dan pemuda ini menjadi dewasa dan kemudian memegang tampuk kepemimpinan di negeri yang kita cintai ini. Padahal tentu kita berharap pemuda hari ini kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan perjuangan Rasulullah SAW mayoritas itu diisi oleh anak-anak muda. 70% sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah anak-anak muda. Lantas bagaimana keadaan negeri yang kita cintai ini ketika kita melihat realita keadaan pemuda seperti ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi PR besar kita semuanya, bagaimana caranya generasi muda yang saat ini ada itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kemudian bertanya kepada kita, bagaimana Pak cara memperbaikinya? Bagaimana cara merekonstruksinya? Bagaimana cara merehabilitasinya? Supaya pemuda ini kembali ke jalan yang benar dan kemudian bisa diharapkan untuk memperbaiki negeri yang kita cintai dan menjadi wasilah keberkahan untuk kita semuanya. Yang pertama, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak lepas dari peran para orang tua yang saat ini mulai kehilangan cara mendidik anak-anaknya. Para orang tua, Anda harus ingat bahwasanya nanti di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan anak-anak remaja adalah Anda selaku orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah memerintahkan Anda untuk memelihara diri Anda dan kemudian anak-anak Anda dari api neraka. Jangan cuma soleh sendiri, ajak anak Anda untuk menjadi soleh. Anda harus menjadi teladan. Anda harus menjadi pelopor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang tua harus menjadi pelopor ketaatan bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tata salat anak-anak kita. Karena generasi yang baik dilihat dari salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqalafa, maka mengganti min ba'dihim, setelah generasi yang baik, khalfun, ada pengganti generasi yang buruk. Yang ciri generasi yang buruk itu adalah adha'us shalah. Ketika generasi mulai adha'us shalah, mulai menyepelekan, bukan hanya sekedar meninggalkan, menyepelekan sholat, maka jangan salahkan ketika mereka sudah adha'us shalah wattaba'us syahwat, mereka akan mengikuti syahwatnya. Mereka akan menjadi ahli maksiat. Suatu ketika kami dimintai tolong untuk mengisi di salah satu sekolah. Kami tanya mereka, di antara sekian banyak ratusan anak SMA, ayo angkat tangan yang sholatnya 5 waktu di masjid. Tidak ada 10%. Kita tanya, oke, kalau tidak di masjid, angkat tangan yang sholatnya sudah 5 waktu. Hampir satu sekolah, hanya sepersekian persen yang sholatnya 5 waktu. Apa yang kita bisa harapkan dari anak-anak muda yang kemudian jauh dari tempat sujud, jauh dari tempat sholat? Padahal sholat menjadi ukuran baik buruknya generasi. Karena ketika generasi kita, generasi muda kita, sholatnya baik, insya Allah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah adha'us shalah wa ta'ba'us syahwat, apa yang terjadi? Fasaufa, maka kelak yalqauna ghayya, mereka akan menemui kesesatan. Ayo para orang tua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma punya cita-cita anak ini harus menjadi kaya, jadi PNS, polisi, tentara, pengusaha. Punyalah cita-cita anak-anak yang mendirikan salat. Bukankah itu yang ditanyakan para nabi kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Bukankah salat yang kemudian diperhatikan Rasulullah ketika beliau mau meninggal? Itulah yang diwasiatkan Rasul ketika menjelang meninggal. As-shalah, as-shalah. Ayo kita tata salat anak-anak kita. Kita ajak anak-anak kita ketika azan berkumandang.
dia ke masjid. Kita tata kualitas sholat mereka supaya bisa menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki generasi muda kita? Kita lihat pergaulan mereka. Tanamkan mindset di kepala mereka bahwasanya teman itu ya itu pilih-pilih. Kata siapa teman tidak boleh pilih-pilih? Teman harus pilih-pilih. Teman harus selektif. Karena apa? Setiap orang itu almar'u ala dinil khalili. Perkara seseorang itu tergantung bestinya, tergantung teman dekatnya. Ketika mulai deket-deket sama teman-teman yang ngajak mabuk, yang ngajak nongkrong nggak jelas, yang ngegame dari mulai pagi sampai siang, yang kemudian begadang sampai pagi tanpa ada urusan yang syar'i, maka kita harus berupaya menyingkirkan anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan dan destruktif. Hadirin, yang terakhir, carilah tempat-tempat pendidikan yang di situ dari mulai pendidiknya dan juga kurikulum-kurikulum sekolahnya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kami dimintai tolong untuk mengisi di salah satu sekolah. Lalu adzan berkumandang saat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mengamati, enggak cuma muridnya, pendidik-pendidiknya enggak ada yang kemudian mau ke masjid untuk sholat. Bagaimana orang tua bisa dengan rela menitipkan anaknya bersekolah di tempat yang gurunya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi PR besar kita semuanya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena data yang kami dapatkan ini insya Allah valid dan kami temukan di lapangan. Mari bersama-sama kita berupaya untuk merehabilitasi kaum muda kita, pemuda kita, remaja-remaja kita. Waktu belum habis, kesempatan masih ada dan belum terlambat selama kita mau bersama-sama untuk memperbaiki generasi muda kita. Semoga generasi muda kita menjadi generasi muda yang taat kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan kemudian mempunyai kompetensi yang baik, dan kemudian memiliki skill-skill yang insya Allah bisa menjadi sebuah modal dan value untuk menakodai negeri yang kita cintai di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.